Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama Memento Book Review, channel yang mengulas buku-buku berkualitas serta segala hal tentang perbukuan dan kepenulisan. Kali ini saya akan membahas salah satu buku legendaris Indonesia, yaitu Burung-Burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya. Saya katakan legendaris karena memang tidak lengkap rasanya membahas khazanah sastra Indonesia tanpa buku karya penulis yang biasa disapa sebagai Romo Mangun ini. Tanpa berlama-lama, mari kita kupas bukunya yuk. Buku ini pertama kali diterbitkan oleh penerbit Djambatan pada tahun 1981. Kemudian oleh penerbit Kompas, buku ini diterbitkan ulang pada tahun 2014. Dan buku yang saya miliki ini adalah cetakan ke-7 tahun 2019. Menurut pengakuan Romo Mangun sendiri, buku ini selesai beliau tulis pada usia 50 tahun. Kemudian tahun 1983, novel ini mengantarkan Romo Mangun memenangi penghargaan SEA Writer Award, yaitu hadiah sastra ASEAN. Buku ini cukup tebal, sejumlah 405 halaman, dan dibagi menjadi 3 bagian sesuai kronologis waktu kejadian yang dialami oleh tokoh utamanya, Setadewa atau Teto. Bagian pertama berkisah antara tahun 1934 sampai 1944. Bagian kedua tahun 1945 sampai 1950, dan bagian ketiga lompat 18 tahun, yaitu tahun 1968 sampai 1978. Secara garis besar, kisah ini menceritakan tentang Teto yang tumbuh bersama Atik. Sayangnya, ketika zaman kemerdekaan, mereka terpisah jadi 2 kubu yang berlawanan. Teto memihak Belanda, sedangkan Atik menjadi sekretaris Bung Syahrir dan jelas membela NKRI. Mereka yang awalnya dekat perlahan menjauh secara fisik, tapi secara mental, Teto dan Atik masih terpaut. Yang paling saya suka adalah Romo Mangun tidak menggambarkan cinta mereka secara gamblang. Bahkan tidak ada kata cinta di sini. Hanya perasaan pembaca saja dapat menangkap bahwa Teto masih menyimpan Atik dalam hatinya dan sebaliknya. Sedikit bocoran dari pertengahan buku, ketika mereka berdua sudah lama tidak bertemu dan kemudian bertemu lagi di rumah lama Atik, Teto kehilangan sikap serdadunya, kembali menjadi sosoknya yang murni dan hanya bisa menangis di pangkuan Atik. Itu adalah adegan kedua yang paling saya suka dalam buku ini. Adegan pertama yang paling saya suka dalam buku ini letaknya di akhir menjelang ending sehingga saya tidak akan bacakan. Di bagian sampul dan punggung buku ini tertulis sebuah roman. Saya bahas sedikit, roman itu bukan selalu tentang cinta-percintaan. Dalam bahasa cakapan, roman memang berarti percintaan. Tapi dalam bahasa baku, roman adalah prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Ada juga yang mengartikan roman adalah kisah dari masa kecil hingga akhir hidup seorang tokoh, atau kisah tentang sebagian besar hidup seorang tokoh. Jadi jangan kaget ketika melihat buku ini tebal, karena memang dia adalah roman. Ceritanya pun panjang sekali sehingga membuat kita memandang Teto sebagai kawan lama. Novel ini juga memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi jiwa si tokoh utama, sehingga kita serasa seperti memahami setiap tindakannya. Bukan berarti kita harus setuju, tapi memahami setiap tindakannya. Bagian pertama dan kedua novel ini masih dalam suasana perang, sedangkan bagian ketiga, bagian yang paling tebal, menceritakan kisah Teto dan Atik pada masa damai. Bagian ketiga inilah yang menurut saya terasa sebagai roman, dan menurut saya sangat menarik. Gaya bahasa dalam novel ini agak tidak biasa. Awalnya saya kira gaya bahasa seperti ini itu karena ini adalah buku lama. Tapi setelah membaca kumpulan cerpen Romo Mangun yang berjudul Rumah Bambu, ternyata memang gaya bahasa khas beliau seperti itu. Sebagai gambaran, akan saya bacakan satu paragraf dari halaman 3. Pernah dengar anak kolong? Nah, dulu aku inilah salah satu modelnya. Asli Toto, Garnisun Divisi 2 Magelang. Ucapkan Magelang. Bukan divisi TNI dong, kan aku sudah bilang, Toto. Jadi KNIL, jelas kolonial, mana bisa tidak. Papiku Leutnant Keluaran Akademi Beridahulan, Jawa, dan Keraton. Semula bergabung dalam Legiun Mangkunegara, tetapi papi minta agar dimasukkan ke dalam Selagorde langsung di bawah Sri Baginda Neerlandia saja. Ratu Wilhelmina kala itu. Tidak usah dibawahi Raja Jawa. Terus terang, papi tidak suka kepada Raja-Raja Irlander, walaupun konon salah seorang nenek canggah atau gantong siwur berkedudukan selir Keraton Mangkunegaran. Setelah beberapa bab, pemaparan informasinya tidak terlalu sepadat ini, tapi tetap saja mengandung gaya bahasa Romo Mangun yang khas. Saya bacakan lagi satu paragraf dari halaman 28-29. Atik tertawa geli. Memang kampungan mereka itu. Apalagi ketilang-ketilang, yang selalu saling berdebat dan berselisih dengan suara-suara ribut, namun merdu sebetulnya. Kesukaan mereka buah-buahan dan lucu sekali kalau mengisap madu dari bunga-bunga sepatu. Perutnya memang hanya kelabu muda belaka, tetapi di belakang, aneh mengapa justru di belakang, kuning oranye. Yang lucu adalah kepalanya yang hitam dan berwajah kurang ajar memang. Lebih kurang ajar lagi kalau jambulnya tegak berdiri bila sedang berdebat dengan rekan-rekannya. Kampungan benar. Atik tak bisa menggambarkan ketilang yang betina. Ada perasaannya, semua ketilang itu jantan karena kekurang ajaran mereka.
Tetapi hihihi dan Atik tertawa sendiri juga. Bukankah Atik sendiri ketilang sebenarnya? Ia bisa memanjat pohon dan memang suka memanjat pohon. Sampai berkali-kali dimarahi ibunya dan terutama Mbok Kerta babunya dulu. Lalu menggali lubang gangsir atau berlari-lari menangkap laron. Kau itu kok seperti anak laki-laki? Sering ibunya memarahi. Susah jadi perempuan, pikir Atik selalu. Ada satu hal yang ia tidak paham. Mengapa banyak binatang jantan lebih elok bulunya dan lebih berhias bahkan suka bersolek daripada yang betina? Ayam jago misalnya bila dibandingkan dengan ayam betina. Apalagi burung merak seperti yang di kebun raya di Bogor itu. Padahal orang perempuan, mereka tak habis-habisnya bersolek dan merias diri. Dan anak lelaki, aduh mereka itu seperti Sri Gunting atau Manyar. Hitam dan serba ribut saling mengacau. Mungkin agak aneh ketika membaca pertama kali novel ini, tetapi setelah beberapa puluh halaman kita terbiasa dan akhirnya gaya bahasa itu seru sekali untuk menggambarkan cerita yang penuh aksi dan romansa seperti ini. Sudut pandang dalam novel ini sudut pandang campuran. Ketika menceritakan tentang Teto, menggunakan sudut pandang orang pertama, sedangkan jika menceritakan tentang Atik, menggunakan sudut pandang orang ketiga terbatas. Penggunaan beliau begitu halus sehingga sama sekali tidak terasa mengganggu. Gampang sekali kita bedakan kapan sebuah bab menceritakan Teto dan kapan bab itu menceritakan tentang Atik. Sudut pandang ini juga sempurna untuk membuat pembaca memahami perasaan dan pikiran Teto, sekaligus tidak ketinggalan cerita Atik ketika mereka berdua lama tak bertemu karena berbeda pihak. Penokohan dalam buku ini baik sekali. Kita berkenalan dengan Teto dan Atik dari kejadian-kejadian dan perilaku mereka semasa kecil. Di awal tidak ada cerita tentang perjuangan kemerdekaan, hanya menceritakan dinamika hidup Teto dan Atik sehingga gambaran tentang sifat mereka akan terpatri di kepala pembaca sampai bab terakhir. Ketika di pertengahan buku kita melihat Teto melakukan sesuatu, kita bisa berpikir, memang Teto orangnya begitu. Kelebihan buku ini menurut saya terletak pada ceritanya yang unik, kisah cinta tanpa romansa, serta dengan unsur sejarahnya yang kental. Membaca novel ini, selain menyelami kisah Teto dan Atik, juga memberikan gambaran pada kita tentang dua kubu yang memperebutkan Indonesia dulu. Kekurangannya hanyalah gaya bahasanya yang unik, sehingga mungkin tidak semua orang akan bisa menikmatinya dengan santai. Selain itu, buku ini tebal. Meskipun tidak bisa benar-benar disebut kekurangan, ketebalan buku ini membuatnya bukan tipe buku yang bisa dibaca dalam sehari oleh sebagian besar orang. Tapi hal itu diimbangi dengan layout buku yang tidak terlalu rapat antar barisnya. Ketika dulu diterbitkan oleh penerbit Jambatan tahun 1981, novel ini hanya berjumlah 261 halaman dengan ukuran standar 14x21 cm. Jika dikira-kira, pasti spasi antar barisnya agak rapat, sehingga mungkin kurang nyaman dibaca. Memang buku cetakan-cetakan lama biasanya spasi antar barisnya rapat-rapat. Tak terasa kita sudah sampai di bagian harga. Buku ini di web resmi penerbit Kompas, gerai.kompas.id, dihargai Rp79.000, sedangkan di web resmi Togamas buku ini dijual seharga Rp62.100. Mungkin terasa agak mahal, tapi menurut saya harga 60 ribuan termasuk murah untuk buku setebal dan sebagus ini. Selain ceritanya berkualitas, cetakannya secara fisik pun bagus. Jika mencari di Shopee maupun Tokopedia, mungkin bisa menemukan harga yang lebih murah. Tapi ingat ya, cari buku yang original. Sebagai catatan, buku ini agak sulit dicari di toko buku fisik. Saya pun dulu sepekan penuh mencari di toko-toko buku di Jogja, tapi tidak pernah ketemu. Dan akhirnya saya menyerah dan membeli secara online. Kesimpulannya, buku ini cocok untuk kalian pecinta sastra, orang yang sudah terbiasa membaca, maupun pecinta sejarah. Bisa juga untuk orang yang menyenangi roman yang tidak biasa, tanpa adegan cengeng ala sinetron. Atau bagi kalian yang baru mulai membiasakan membaca, novel ini bisa menjadi tantangan baru karena ketebalannya, tapi dengan cerita yang tidak membosankan. Pantas disebut sebagai salah satu novel Indonesia terbaik. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada kritik, saran, maupun request buku yang ingin saya ulas, silakan isi di kolom komentar. Kita ketemu di review buku berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.